Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Relokasi rumah di bantaran Sungai Guntung belum tuntas. Pasalnya, relokasi tersebut dilakukan secara bertahap. Relokasi rumah warga di bantaran Sungai Guntung belum tuntas. Beberapa rumah warga masih belum direlokasi sebab satu dan lain hal seperti kesiapan. Terdapat rumah yang sudah dibangun untuk relokasi warga tetapi dinilai belum siap ditempati karena dipengaruhi akses jalan, air, listrik, dan lain-lain. Total rumah warga yang terdampak di sepanjang bantaran sungai ialah 23, namun direlokasi bertahap. Terinci bagian kiri jembatan terdapat 9 rumah yang akan direlokasi, sementara relokasi 14 rumah di bagian kanan jembatan menyusul. Sudah tidak mampu mengakomodasi kendaraan, RSUD Taman Husada Bontang mengajukan gedung parkir senilai 11 miliar. RSUD Taman Husada Kota Bontang mengajukan pembangunan area parkir senilai 11 miliar. Namun demikian angka tersebut bersifat dinamis. Jika terdapat pengurangan, maka pengerjaan yang urgent itu didahulukan. Namun demikian pengurangan tentunya tidak mengubah terkait rencana struktur bangunan. Khusus untuk gedung parkir sepeda motor tetap terdiri dari 2 lantai. Lokasinya berada di samping ruang instalasi gawat darurat. Sementara area parkir kendaraan roda 4 berada di luar pagar. Perencanaan sudah dilakukan pada akhir tahun lalu. Gedung parkir diperlukan karena area yang ada saat ini tidak mampu mengakomodasi kendaraan, baik pengunjung, pasien maupun tenaga kesehatan. Akibatnya kendaraan bahkan sampai berbaris di akses keluar kawasan hingga tepi jalan raya. Faktor penambahan gedung ini lantaran ada pelayanan yang berkembang. Otomatis jumlah pengunjung juga berkembang. Kemungkinan terjadi lonjakan pelayanan rawat inap. Meski pembuatan kandang sudah dilakukan, namun perizinan masih berproses. PKSDA Kaltim pun belum bisa memastikan secara penuh perihal keamanan kandang buaya Rizka. Warga di sekitar lokasi pembangunan kandang sementara buaya Rizka masih menunggu adanya sosialisasi. Diketahui pembangunan kandang berukuran 20 x 24 meter itu sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Hal itu karena belum ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Kandang penampungan yang berlokasi di Jalan BTBT Kelurahan Tanjung Laut Indah itu telah selesai dibangun, namun proses perizinan masih berjalan. Sementara dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kaltim menyebut, adanya kandang penampungan tersebut diharapkan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu potensi konflik harus diminimalisasi, terutama agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan di masa mendatang. Untuk itu semua faktor mesti diperhatikan, baik dari keselamatan masyarakat ataupun satwa itu sendiri. Akses kawasan pesisir diperbaiki, hampir 90% kawasan di Kampung Selambai di jembatan beton. Pemkot Bontang kembali menata kawasan pesisir. Tahun ini dipastikan ada 2 lokasi yang menjadi sasaran. Pertama ialah Kampung Selambai. Anggaran yang dikucurkan berasal dari alokasi pemerintah pusat senilai 21 miliar. Bentuknya ialah pembangunan jalan beton dengan ukuran panjang 445 meter dan lebar 4 meter. Proses lelang pun telah dilakukan. Bahkan sudah berkontrak pada 11 Januari lalu. Rencananya pemancangan dilakukan awal Februari dan ditargetkan Juni rampung. Dengan proyek ini maka dipastikan 90% akses di Selambai sudah diperbaiki, baik jembatan kayu maupun beton. Selain untuk konektivitas masyarakat, betonisasi jembatan di Kampung Selambai untuk mendorong kemajuan pariwisata di atas laut, sekaligus mendukung pengentasan kampung kumuh dengan menggalakkan program rumah layak huni yang saat ini sedang tahap pendataan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.